Oke, kita panggilkan peserta yang selanjutnya yaitu nomor peserta 9 dari Provinsi Lampung dengan inovator Bapak Santoso dengan judul T3 Sistem Pengolahan Diversifikasi Produk Berbasis Maggot. Silakan Pak Santoso dari Provinsi Lampung, waktunya mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Yang saya hormati Kepala Badan Kementerian Desa, yang saya hormati tim juri lomba inovasi teknologi tepat guna tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, yang saya hormati Bapak Bupati Lampung Timur, yang saya hormati Kadis PMD Provinsi dan Kabupaten, serta TPP Kementerian Desa Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Santoso. Kali ini saya ingin menyampaikan penjelasan dan pemaparan mengenai sistem pengolahan diversifikasi produk berbasis maggot. Next. Budidaya maggot sangat berpotensi dikembangkan di wilayah kami, mengingat limbah pasar yang ada di wilayah kami, limbah organik, limbah rumah tangga, maupun limbah pertanian yang sangat berpotensi bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk budidaya maggot. Karena maggot memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sebagai pengganti protein tepung ikan, dia sebagai insekta yang memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sebagai pengganti pakan alternatif. Maggot sangat berpotensi untuk jadi pakan ternak, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi sudah diolah. Untuk kondisi hidup, maggot langsung bisa diberikan kepada jenis ikan, terutama ikan-ikan yang predator seperti lele, patin, gabus. Adapun maggot yang diolah untuk pakan ikan, itu saya lakukan penyangraian, Pak. Penyangraian seperti ini. Lalu saya lakukan penepungan, di mana tepung ini nantinya akan saya kombinasi, saya jadikan bahan campuran pakan bersama limbah pertanian ataupun sisa hasil pertanian dari warga seperti jagung, kedelai, padi, yang saya tambahkan juga dengan organik cair maggot yang saya kembangkan untuk menjadi suatu adonan untuk penciptaan dan pembuatan pakan pelet ataupun pakan unggas. Seperti yang pernah Bapak Dewan Juri sampaikan kepada saya, bahwa maggot kering itu bisa nggak untuk konsumsi orang? Saya jawab bisa, Pak. Hari ini saya membuat produk dry maggot yang layak dikonsumsi orang dengan beberapa syarat dalam budidayanya. Maggot ini dari awal, penetesan telur sampai pembesaran, usia 20 hari, saya berikan makanan yang mengandung dan layak dikonsumsi orang. Next, untuk sasaran usaha budidaya maggot saya, ini sangat berpotensi menjadi lapangan usaha kerja baru kepada masyarakat warga desa, apalagi saat mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dari tahun 2020 hingga saat ini. Dan selain itu juga dengan usaha budidaya maggot kita mengajak masyarakat untuk bertani, beternak, dan budidaya ikan dengan pola organik sesuai dengan harapan dan kebutuhan kesehatan kita di waktu yang akan mendatang. Next. Adapun deskripsi alat yang saya kembangkan, ini salah satu alat, Pak. Ada beberapa alat karena berkaitan dengan produk-produk yang saya kembangkan, bukan hanya pelet ataupun ikan, alat yang saya kembangkan. Ada juga yang alat untuk penghancur pupuk organik, kohe, dan kotoran maggot yang saya bikin tepung untuk dijadikan kompos organik. Mengenai alat untuk pelet, saya hanya menggunakan sistem extruder, dibantu pemanas heater,
dinamo penggerak dan gearbox untuk mempermudah kelancaran produksi dan memperbanyak kuantitas produksi dalam satu hari. Dalam satu hari untuk pakan tenggelam kita bisa memproduksi kurang lebih 500 kilo, Pak. Next. Langkah dan konsep produksi saya tata dari awal, dari maggot yang saya budidaya, dari siklus lalat, siklus peteluran, siklus pembesaran, siklus prapupa, dan pupa, itu setiap siklus saya berusaha memanfaatkan untuk bisa digunakan sebagai bahan baku pakan, ternak maupun pupuk organik. Untuk lalat, untuk maggot segar, selain dijual segar, Pak, saya juga melakukan penggilingan dan saya fermentasi dengan beberapa bahan yang lain, seperti sari buah, seperti tepung kedelai, tepung sawit atau bungkil sawit, saya fermentasi untuk dijadikan nutrisi organik cair. Mungkin ini Pak, seperti produk organik cairnya yang sudah saya kemas. Ini sangat efektif dan sangat baik. Ini sudah dibuktikan oleh kelompok budidaya Panami yang ada di Kecamatan Pasir Sakti yang sudah dilakukan uji coba selama 6 bulan. Dan alhamdulillah hasilnya baik. Menekan biaya pakan, menekan biaya listrik, dan mempermudah penanganan dan budidaya dalam usaha udang. Dan ini salah satu buah yang kita lakukan pemberian organik, baik padat maupun cair, kita kombinasi dan kita berikan secara berkala. Ini jambu jenisnya cincalo hijau, yang kebetulan saya sendiri memiliki tanamannya. Ini buah yang didapat dari organik, Pak. Ada juga dari komunitas pepaya California yang ada di Lampung Timur, juga sudah menggunakan produk-produk organik yang kami produksi. Berikutnya, dari komunitas kelompok tani hutan Desa Gunung Mas dan Desa Girimulyo beberapa bulan yang lalu sudah melakukan pemesanan untuk pupuk organik kami untuk tanaman alpukat organik yang diharapkan oleh para pengurus dan masyarakat bisa menjadi solusi dalam budidaya alpukat di wilayah Gunung Mas dan Girimulyo. Manfaat alat selain mudah dan simpel untuk pengoperasian dan perawatan, alat juga bisa digunakan secara maksimal dalam produksinya per hari, serta harga mesin yang cenderung lebih murah dibanding harga pasaran. Pada kali ini, Pak, saya juga membawa miniatur alat produksi pakan pelet yang sudah saya siapkan. Ini bahan baku sudah kita aduk menggunakan bekatul, tepung tepung jagung, tepung maggot, organik cair maggot. Oke, kita mulai aja Pak. Ini mesin kita on kan. Untuk heater kita siapkan Pak. Kita hidupkan pemanasnya. Di mana di sini heater diperlukan untuk proses pemasakan sebelum pakan terdorong oleh extruder keluar dan dilakukan cutting atau pemotongan. Jadi pelet yang dihasilkan cenderung lebih matang, cenderung lebih masak, dan sangat layak untuk dikonsumsi oleh ternak. Mesin ini untuk memproduksi jenis pakan tenggelam seperti ini, Pak. Suhu yang diperlukan mungkin tidak harus sangat tinggi, tapi kalau untuk jenis pakan apung, kita memerlukan suhu kurang lebih 100 derajat
untuk memanaskan mesin pemanas terlebih dahulu sebelumnya. Dan bahan serta mesin dipastikan ready untuk proses produksi. Seperti ini, Pak. Pelet ataupun pakan ternak ini salah satu diversifikasi olahan dari substrat maggot. Di antara beberapa produk yang bisa kami kembangkan, yang kami lakukan kepada beberapa peternak yang ada di Lampung Timur. Beberapa komunitas dan lembaga sudah beberapa kali melakukan komunikasi dan sharing bersama, Pak, untuk menciptakan suatu pola pertanian organik, peternakan organik, perikanan organik, dan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Lampung Timur, terutama mengenai sampah pasar, sampah rumah tangga, yang bisa dilakukan pengolahan dengan pola budidaya maggot. Dan dari budidaya maggot bisa kita lakukan pengembangan diversifikasi produk, berbagai macam kebutuhan dan manfaat. Demikian, terima kasih, Pak. Sementara penjelasan dari saya seperti itu, Pak, yang bisa nanti dilakukan dalam sesi tanya jawab untuk keterangan lebih lanjut. Halo? Ya, Pak, nggak ada suara, Pak. Tes. Masih di mute itu. Suara saya? Bisa diterima suara saya? Oh iya, Pak, bisa, Pak. Baik. Jadi saya membaca pengolahan diversifikasi. Artinya sebelumnya ada produk yang sudah dibuat dan kemudian berbahan bakunya berbasis maggot. Maggot ini memang banyak sekali yang sudah mulai mengembangkan. Tapi saya tadi tertarik dengan cairan dari maggot. Bagaimana memproduksi cairan satu, atau cairan itu bagian daripada hasilnya fermentasi atau hasilnya dari budidaya maggot. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa di sini saya membaca di proposal Anda itu bahwa bukan replika TTG. Nah, ini menarik nih. Karena sebenarnya di TTG itu kan kita cuman amati, tiru, dan modifikasi. Apa yang paling orisinil dari alat Anda tadi, sehingga Anda bisa mengatakan ini bukan replikanya TTG. Dua itu aja dulu, cairan sama alat ini yang menarik. Silakan dijawab dulu, nanti kita berkembang. Oke, terima kasih, Pak. Bisa saya jelaskan pertanyaan yang pertama mengenai cairan nutrisi organik cair dari maggot, Pak. Jadi maggot yang saya gunakan ini menggunakan produk turunan dari maggot segar yang saya lakukan penggilingan. Jadi selain maggot segar saya buat tepung, saya buat sangrai, ada maggot segar yang saya giling, yang saya campur dengan beberapa bahan tambahan, seperti sari buah yang mengandung vitamin C. Di situ saya menggunakan bernung atau buah mojo, saya menggunakan
hasil pertanian jeruk yang ada di masyarakat, jeruk yang kulitnya tebal-tebal itu Pak. Terus saya tambahkan dengan tepung kedelai, tepung kacang hijau, bungkil sawit, molases ataupun gula yang saya larutkan, gula merah. Saya tambahkan mikroba, Pak. Saya fermentasi selama 2 bulan. Harapan saya ada asam amino yang tercipta dari hasil fermentasi tersebut, Pak. Karena nutrisi maggot dari maggot giling, harapan saya kondisi dan komposisinya itu masih sangat terjaga secara baik. Karena habis digiling langsung kita masukkan dalam adonan fermentasi. Itu mengenai nutrisi organik cairnya, Pak. Mengenai mesin teknologi ataupun mesin penggunaan pakan pelet, dari konsep yang sederhana ini, ada dinamo penggerak, ada poli-poli 1-2 buah, dengan ulir extruder, dengan pemanas, yang saya tambahkan pemanas dari Magicom ataupun pemanas air, Pak. Karena harapan saya pelet ini harus masak dan matang, walaupun dengan kondisi sederhana di rumah tangga bisa memproduksinya, dalam skala besar pun kita juga bisa mengaplikasikannya. Dengan harapan dengan kesederhanaan sistem produksi, ini bisa mempengaruhi nilai jual pakan yang cenderung lebih terjangkau oleh masyarakat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Bri. Pak Santoso, kita semua mengenal bahwa untuk teknologi itu ada 2 klasifikasi. Yang pertama teknologi produk, yang kedua teknologi proses atau teknologi berproduksi. Teknologi produk itu lebih pada peralatan, sedangkan teknologi proses itu lebih pada bagaimana formulasi, kemudian proses-proses untuk produksi dan sebagainya. Tentu saja dalam konteks ini, untuk persamaan dari kami tim juri, yang dilombakan oleh Pak Santoso itu teknologi produk atau teknologi berproduksi. Artinya alat TTG-nya tadi, alat TTG-nya atau formulasinya. Karena kami agak rancu Pak Santo, terus terang saja yang Bapak sampaikan tadi, pada satu sisi Bapak menyampaikan formulasi pakan dengan maggot dan produk-produk lainnya, pada sisi lain juga Pak Santo sampaikan terkait dengan inovasi TTG-nya. Karena kami harus memilih salah satu Pak Santoso. Teknologi produknya itu yang mana, tadi ada untuk pelet, untuk macam-macam, apakah teknologi berproduksinya, formulasinya, atau bahkan mungkin proses untuk pemeliharaan maggotnya sendiri. Karena maggot ini kan juga sangat luas pemanfaatannya. Dia sebagai bioorganik untuk pengolahan sampah juga bisa dapat digunakan dan seterusnya. Tadi juga ada produk-produk olahan maggotnya, bahkan ada formulasi maggot cair dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan kami yang Anda unggulkan, pilih salah satu Pak Santos, apakah TTG-nya atau TTG dalam arti teknologi produk atau teknologi berproduksinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Untuk kali ini Pak, memang dari maggot bisa dilakukan berbagai macam diversifikasi. Untuk kali ini saya lebih mengutamakan kepada teknologi sederhana dalam membuat pakan pelet ikan dan pelet sangrat unggas dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Oke, berarti TTG alat untuk pembuat pelet. Nah, iya Pak. Berarti pertanyaan dari tim juri, kami akan mendalami lebih lanjut TTG alat pembuat pelet yang disampaikan oleh Pak Santoso. Iya, Pak. Dalam alat pembuat pelet tersebut, kira-kira apa yang diunggulkan? Karena kalau kami melihat
alat pembuat pelet, apakah itu alat pelet yang mengapung, kemudian melayang atau tenggelam, itu semuanya sudah ada di pasaran. Inovasi apa yang Bapak sampaikan dalam TTG inovasi yang dilombakan ini? Terima kasih Pak Santoso. Ya, terima kasih Pak. Kembali. Untuk mesin teknologi yang kami unggulkan Pak, inovasinya adalah di desain pemanas Pak. Heaternya Pak. Jadi heater ini kita memanfaatkan kalau untuk yang mesin miniatur, saya hanya memanfaatkan dari pemanas Magicom atau heater yang tujuannya adalah untuk membantu proses pemasakan bahan baku sebelum jadi pelet. Jadi pelet yang dihasilkan memang sudah siap matang dan siap dikonsumsi oleh ternak. Yang kedua, saat mesin yang dalam skala besar, yang saya sampaikan 1,5 ton dalam 1 hari itu saya mendesain pemanasnya dengan beberapa uji kurang lebih sekitar 7 kali Pak, untuk menyesuaikan suhu suhu panas yang diperlukan dalam memproduksi pelet per jamnya, mengoperasionalkannya simpel atau tidak, mudah atau tidak. Di situ saya lakukan penambahan gearbox dan dinamo penggerak di salah satu bagian fase proses, dan saya tambahkan dinamo cuttingnya terpisah dari mesin karena sifatnya supaya memperingan kinerja mesin. Kita menggunakan 2 sisi dari sumber energi baik diesel maupun PLN Pak. Kemudian Pak Santoso, untuk waktu kontak antara bahan dengan heater, kalau kami di sini masih belum melihat. Ya. Karena waktu kontak antara bahan dengan heater atau pemanas ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daripada produk pelet yang dihasilkan. Bagaimana pengaturan waktu kontaknya, Pak? Oh iya Pak, terima kasih. Di sini kita pengaturannya pertama untuk kita mengatur di panel tenaga itu Pak, membesarkan mengecilkan tenaga di diesel itu Pak. 1. Yang kedua, gearbox ataupun dinamo penggerak yang berada di bawah feeder itu juga bisa kita atur kecepatannya supaya dalam proses extruder oleh ulir sebelum masuk ke pemanas ini posisinya stabil sesuai dengan kecepatan cutting yang kita setting Pak. Jadi diharapkan pelet yang keluar itu berjalan lancar dan sangat cepat melewati proses produksinya dalam pembuatan pelet. Oke, terakhir Pak Santoso. Iya Pak. Untuk jenis pelet yang mengambang dengan yang tenggelam, pengaturannya apakah ada di waktu kontak dengan heater atau di formulasi bahannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dua-duanya Pak. Jadi bahan baku antara pakan ikan apung untuk pelet apung atau pelet tenggelam itu bahannya berbeda Pak, pertama. Yang kedua, itu kalau menggunakan heater, pakan ikan tenggelam itu cenderung lebih rendah suhu yang kita pakai. Suhu panasnya Pak ya. Ya, cukup Pak Santoso, kami kembalikan ke Pak Bri. Silakan Pak Aris Udaryono untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak Bri. Ini sudah ditanyakan oleh Pak Sadono nih, Pak Santoso. Terus terang ketika saya baca papernya itu makalahnya itu tentang mesin, tetapi di PPT itu tentang maggot. Jadi pilih yang mana, ini kayaknya maunya dua-duanya semuanya dapat ini. Harus pilih salah satu Pak, karena makalah itu adalah menunjang PPT, tidak berdiri sendiri. Betul Pak. Nah, sebetulnya kalau yang saya dengar penjelasan Bapak tadi, itu mungkin penjelasannya 70% itu tentang formulasi pakan. Sayang sekali Bapak memilih mesin ya yang penjelasannya sangat sedikit. Dan ketika Bapak tadi sampaikan bahwa inovasinya, novelty-nya adalah di pemanas. Saya kira di extruder untuk pellet, itu pemanas itu menjadi hal yang wajib Mas ya. Betul. Itu peralatan pabrikan tuh semuanya pasti ada heaternya itu. Betul. Nah memang formulasinya itu yang
menjadi kunci tadi yang sudah dijelaskan bahwa bahan apung itu berbeda. Bisa dijelaskan bahannya apa itu yang membuat pakan itu bisa mengapung. Kemudian yang kedua, untuk pengujiannya ya antara apung dengan tenggelam itu bisa bertahan berapa lama sebelum pakan itu hancur. Karena itu kan yang menentukan ini ya konsistensi daripada pakan tersebut. Jadi jangan sampai pakan belum dimakan oleh ikan sudah terlanjur hancur. Ya, kemudian yang ketiga terkait dengan nilai ya, biaya produksinya ya. Berapa biaya rupiah ya untuk produksi 1 kilo pelet ya. Terlepas dari ini ya, formulasi ya, saya nggak menanyakan mengenai konten nutrisi segala macam karena Bapak sudah memutuskan di mesin, jadi kita akan fokus di mesin saja. Terima kasih Pak Santoso. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan Bapak yang pertama, itu mengenai apa tadi? Bahan apung dan tenggelam Pak ya. Bahan yang untuk apung Pak, saya menggunakan bekatul Pak, tepung bekatul. Itu saya tepung kembali Pak dari pabrik Heller. Saya tepung kembali, saya lakukan pengeringan manual. Terus saya menggunakan genjet jagung Pak. Mungkin kalau di wilayah kami genjet itu kulitnya Pak, kulit jagung. Dari hasil masa petani panen jagung digiling, itu ada limbahnya namanya genjet. Itu yang saya manfaatkan juga Pak. Saya buat tepung, saya lakukan penepungan yang berikutnya. Terus tepung maggot itu saya lakukan penepungan 2 kali Pak. Habis dari sangrai saya tepung ukuran 8 mili atau ini lubang-lubangnya, terus saya lakukan penepungan yang lebih kecil lagi Pak. Terus berikutnya saya menggunakan untuk pencampuran cairan, saya tidak menggunakan air, tapi saya menggunakan nutrisi organik yang saya produksi sendiri. Serta ada sedikit tapioka Pak, saya kasih Pak. Hanya itu Pak, yang bahan sederhana menurut saya mudah didapat di wilayah kami dan dari hasil produksi ternak maggot yang ada di kami. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, pakan apung yang kami produksi itu daya apungnya itu kurang lebih 5-10 detik Pak. Lebih dari itu sudah tenggelam. Karena harapan kami, kita ingin melihat daya nafsu makan ikan tersebut lebih mudah dinilai dalam kurun waktu hitungan detik dari pakan itu masuk ke kolam, Pak. Untuk yang ketiga, biaya produksinya itu di bawah 5.000, Pak. Per kilo, Pak. Itu untuk biaya bahan, Pak ya. Untuk biaya operasional dan tenaga kerja serta sarana pendukung untuk memproduksi itu bisa ditambah sekitar 20% dari kisaran biaya bahan. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak Prof. Teguh untuk memberikan pertanyaan. Selamat, ini adalah produk lokal ya, yang biasanya produk pabrik ya, yang kita biasanya terikat dengan sistem produksi pabrik. Pertanyaan saya, harganya lebih mahal mana Pak dengan pakan buatan pabrik yang tersedia di pasaran ini? Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk saat ini pelaku usaha peternakan perikanan di wilayah kami yang penting ada pakan yang nutrisinya bagus tapi harganya terjangkau. Jadi kami membuat komposisi hari ini harga pakan di angka 6.000 sampai 8,5 Pak. Tergantung permintaan kandungan protein yang diminta oleh pemesan itu berapa Pak. Kalau kandungan protein yang sama dengan produk Bapak, ya, kira-kira harganya mahal mana Pak? Lebih murah Pak. Lebih murah, itu yang Ya. penting ya. Ya. Harus lebih murah dari harga pasaran. Ya, Ya betul. Kemudian nanti produk Bapak kalau sudah paten, kalau sudah standar, ya harus standar ya, dibuat label begitu. Sudah dibuat label Pak? Sudah Pak. Udah. Nah, itu dipatenkan sekali Pak produknya supaya nanti Bapak juga punya hak cipta ya untuk
produk pakan ikan ya yang bisa mengapung seperti pertanyaan Dewan Juri yang pertama dari LIPI ya. Betul juga itu. Biasanya pakan itu akan hancur sebelum dia tenggelam gitu ya. Ini kekuatannya itu tolong dideteksi Pak waktunya. Siap. Ya, Bapak masukkan ke kolam ikan itu berapa lama sampai dia hancur ya. Kadang-kadang sebelum dimakan ikan dia sudah hancur duluan gitu ya. Itu deteksi berapa yang produk pabrik kira-kira cepat ngapung, cepat tenggelam yang mana, cepat hancur yang mana di air ya. Saya kira itu, terima kasih. Kalau data-data itu ada bagus ya, silakan. Terima kasih Pak. Oke, waktunya sudah habis untuk tim dari Provinsi Lampung. Kita beri aplaus. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu Dinas PMD atas kehadirannya. Terima kasih Dewan Tim Juri. Oke, sama-sama Pak. Salam dari kita untuk teman-teman yang ada di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil untuk peserta yang terakhir hari ini, yaitu dari